Video keempat yang kali ini ya, baik karbohidrat yang kita bahas secara tadi ya. Bahasan kita ada dua. Yang pertama kita membahas karbohidrat dari sisi fungsinya, yang kedua dari sisi klasifikasinya. Kalau kita bahas dari sisi fungsinya, maka ada yang sifat karbohidratnya ya, ada pati, yaitu ada selulosa, hemiselulosa, kitin dan pektin. Ini di tanaman dan hewan ya. Kalau yang lainnya di tanaman. Nah, kalau dari segi klasifikasinya, monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida dibedakan berdasarkan sakarida yang dikandung. Dua oligosakarida lebih dari itu. Nah, contoh-contohnya juga tadi sudah kita ini ya, tapi tidak hanya sebatas ini, teman-teman bisa menemukan berbagai macam karbohidrat yang lain, tidak hanya di sini gitu ya. Nah, selain itu kita juga mengerti ada beberapa karbohidrat yang lain yang banyak dijumpai. Ada juga yang namanya gula alkohol ini ya, seperti sorbitol, manitol, inositol ya. Nah, gula alkohol ini sebetulnya tadinya dari glukosa, tetapi kemudian apa namanya, berikan reaksi yang menyebabkan dia menjadi berupa alkohol dari yang CH itu apa? Aldehid atau apa? Ya, aldehid ya. Kemudian disebut dengan bukan alkohol gitu ya. Nah, ada juga gula alkohol, ya, yang sorbitol, manitol, inositol, yang ini biasa kita banyak jumpai untuk pemanis ya. Nah, ini sorbitol, ya, ini manitol, ini inositol. Oke, nah seperti ini ya. Nah, yang kedua, ini merupakan suatu metabolit sekunder juga ya, yaitu gula ini akan di dalam tubuh tanaman itu, ternyata gula ini tidak hanya dalam bentuk gula bebas aja atau gula yang sesama karbohidrat aja, akan tetapi juga ada bentuknya dia berikatan dengan komponen yang bukan sakarida, bukan gula. Nah, disebut dengan glikosida, yaitu suatu senyawa yang terdiri atas glikon dan aglikon. Nah, ini nanti kita bahas di belakang. Nah, oke, pada intinya dari yang kita sudah bahas tadi, sebetulnya fungsi karbohidrat itu ada banyak sekali. Ya, contohnya ya tidak terbatas di sini. Contohnya sebagai sumber energi, sebagai struktur pendukung pada tanaman, sumber asam manis ya seperti gula-gula tadi ya, sukrosa, dan merupakan suatu serat yang tidak apa namanya tadi, tidak didigestif oleh tubuh ya. Nah, itu juga merupakan suatu karbohidrat ya, senyawa serat ini. Lalu juga bisa untuk pengental dalam teknologi informasi dan berbagai macam fungsi-fungsi lain yang tidak disebutkan di sini. Oke, artinya banyak sekali yang sebetulnya dapat kita kaji dari karbohidrat. Tuh. Nah, beberapa contoh juga tanaman umum penghasil karbohidrat ya. Ini ada banyak, ini hanya untuk sekilas saja teman-teman. Contohnya ya, karbohidrat dari jagung di sini lagi banyak patinya di sini ya. Contoh tuh teman-teman bisa cari sendiri ya, nggak harus melihat slide itu. Lalu ada polisakarida yang berupa gum alami ya, yang lebih ke tidak sekering tepung-tepung tadi ya, yang hubungannya dengan amylopektin dengan amilosa ya. Contohnya ada yang di bekatul oat, ini lebih ya. Ada rumput laut juga ya, di rumput laut, di kulit jeruk, di sekeras seperti yang tanaman berkayu, tapi tidak se tapi bukan pati gitu ya. Di sini di pektin dan agar ini gitu ya. Ada contohnya di sakarida yang dari tebu, buah beri, lalu di sini ada laktosa gitu ya. Jadi intinya banyak sekali apa namanya sumber-sumber dan berbagai macam karbohidrat yang ada di berbagai tanaman. Nah, teman-teman nanti silakan bisa searching sendiri, banyak sekali ya, tidak terbatas dalam mata kuliah ini, oke ya. Ya seperti ini di Pianot Discover, teman-teman bisa searching sendiri, banyak sekali sumber-sumber yang dapat dicari. Ya, sekian mata kuliah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.